Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi. Okay, today we're gonna discuss about our course English for Business, which is related to job interview. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan berbincang terkait how we handle job interview. Jadi when we have already sent our apa namanya surat lamaran kerja, and then the company respond, and then we are invited to do job interview, maka beberapa tips yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Tips ini disusun dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh banyak sekali mereka yang sudah mengalami job interview. So make sure pastikan kalian melihat ini, memastikan bahwa every answer you give to the interviewer is correct. Karena kalau kalian salah jawab, yang dipertaruhkan adalah pekerjaan yang kalian lamar. Okay, let's check it out. Okay. Wait. Okay, this one is job interview. Good. Mari kita lihat what is job interview first. Kemudian kita lihat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dalam job interview. Okay, let's have a look. Okay. Okay. A job interview, yeah, is a process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company, organization, or firms. Sudah, jadi ini proses evaluasi dari berapa banyak orang yang melamar, kemudian they are invited to sit on the chair, and then the interviewer asks some question to the employee, okay, the potential employee. Maka kita harus perlu tahu dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul dan cara menjawabnya. This is a trick to answer job interview. Yang pertama, when there is a question and tips ya, tell me a little about yourself. Oke, di bagian ini ada beberapa ada tips ya. Pertama adalah so please don't say again your name because di CV Anda itu, resume dan CV Anda itu sudah ada namanya. Maka what we need to tell, please tell your education, your activities, your social activities, your organizations, kemudian bidang yang didalami dan sebagainya. Lebih baik tidak menyebutkan nama, tanggal lahir atau alamat. Okay, again, this is what I said in previous because kita sudah mencantumkan informasi tersebut di CV-nya. Oke, jadi yang kita ceritakan adalah our education, kemudian our social activities, our organizations, oke, dan lain sebagainya. Contohnya bagaimana, Mister? Oke, look at this one. Oke, ini adalah contohnya. I was graduated from University of Nahdlatul Ulama Kalbar with major English Language Department. Good. Nah, di sini dia langsung cerita ke pendidikan. When I was in college, I was an English debater and also English teacher in some English courses around Kuburaya. Ini sudah mengarah pada pengalaman kerja yang pernah dimiliki oleh si interviewee. And I'm interested in public speaking, so I made it as an object research for my mini thesis. Oke, ini juga masih berkaitan dengan background pendidikan dan kemudian pengalaman kerjanya. So this is what we have to answer when the interviewer asks about ourselves. Jadi don't tell our name again, our date of birth again, no. Please tell our education, our social organization, and etc. Jelas ya? Oke, silahkan perhatikan baik-baik contoh bagaimana cara menjawab pertanyaan yang demikian. Oke, pertanyaan nomor 1 saya cukupkan. Lihat sih. Mari kita lihat. Kemudian biasanya ada pertanyaan yang seperti ini. What are your strengths? Oke, kelebihan Anda apa? Ya, kalau yang semacam ini, ya ceritakan saja kelebihan-kelebihan Anda ya yang Anda miliki. Contoh, I'm able to communicate easily with everyone.
open-minded, fast learner, honest, hard worker, computer literate, and I speak English well. Ini tidak ada apa namanya hal-hal yang harus dihindari. Tapi kalau ditanya what are your weaknesses, apa kekurangan Anda, maka kita harus hati-hati. Let's see this one. Jadi kalau ada pertanyaan what are your weaknesses, sebutkanlah kekurangan Anda yang ternyata di balik itu adalah merupakan hal yang positif. Ini adalah pertanyaan jebakan sebenarnya. Maka kita pun harus mampu menjawabnya dengan cerdas. Jadi kalau dikatakan what are your weaknesses, ya jangan kita ceritakan sebenar-benarnya kekurangan kita. Saya tidak bisa bekerja dalam tim, saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan. That's totally wrong. Okay, you will not get the job now. Maka bagaimana? Look at this one. Kita lihat di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah if I have to make an important decision, I need to do a long time to make some research. Jadi kalau mau buat keputusan saya harus membuat penelitian dulu atau pengamatan dulu yang lama sekali. Nah, ini adalah hal positif yang dinegasikan. Jadi sebenarnya konten jawaban ini adalah positif, hanya saja terkesan seperti negatif. So this is how you answer that question. Okay, itu yang pertama. Well, the second one is if I love my job, I usually do it totally, and sometimes I don't pay attention to the people around me. Oke, negatifnya itu kan di I don't pay attention to the people around me. Itu negatifnya. Tapi again, this is a negative statement which is actually positive. Yang sebenarnya adalah positive side. Jadi pintar-pintarlah menjawab untuk pertanyaan apa kekurangan Anda. Ini contoh yang nomor 2. Nomor 3. It is impossible for me to say no if other people ask me some help. Coba lihat, dia bilang it's impossible for me to say no. Gak bisa bilang tidak kalau orang meminta tolong. Good. Again, ini seperti statement yang negatif, tapi sebenarnya kontennya atau isinya adalah positif. Nah, ini adalah 3 cara, ini adalah 3 contoh untuk menjawab pertanyaan kekurangan kita apa. Jadi buatlah kalimat seakan-akan itu kekurangan, padahal di balik itu kalimat tersebut adalah our positive, our strength. Oke, sampai di sini jelas ya? Good. Ini bisa dipelajari. Oke, kemudian ada pertanyaan biasanya lagi adalah what are your short goal? Karena ini goals-nya yang pendek ya, berarti ya nggak usah terlalu jauh, ya sudah to be accepted in this company. Oke, ini jelas ya. Tujuan Anda dalam jangka pendek apa? Ya sudah, bekerja di perusahaan ini, begitu ya. Kemudian, what are your long-term goals? Ini contohnya ya, I dream of being CEO or GM, General Manager in this company. Oke, jadi ini harus masih berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ingat, you sedang diinterview dan the interviewer itu sedang mencoba seberapa serius Anda, seberapa visioner Anda untuk berada di perusahaan tersebut. So the answer must be related to the company. Oke. Nah, kalau tujuan jangka pendeknya adalah diterima di mana di perusahaan tersebut, tujuan jangka panjangnya bisa berada di posisi tertentu di perusahaan tersebut. Oke, bisa ya? Good. Kemudian, where do you want to see yourself in 5 years from now? Ya, ini sama pertanyaan seperti yang nomor 2 barusan yang sebelumnya, di mana dikatakan our long-term goal. Sebenarnya sama. Ya, coba kita lihat. I want to see myself 5 years from now become a valuable person, professional and mastering my job as well as possible. Jadi ini masih mastering my job, katanya berarti masih berada di perusahaan tersebut. Ini hampir sama dengan yang barusan ya. Jangan terlalu spesifik karena 5 tahun merupakan masa membangun citra, kemampuan, dan keprofesionalan kerja. Ini tipsnya. Oke, good. Saya lanjut ya. Ini soalnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini juga sering. Nih ya, saya sering mendapatkan pertanyaan ini kalau semisal saya di interview kerja. If you could change one thing about your personality, what would it be and why? Oke, ada tipsnya. Oke, ini sama seperti yang tadi, sifat baik yang diganti dengan sifat yang lebih baik lagi.
Jadi bukan sifat buruk yang diganti dengan sifat baik. Jadi kalau kita mendapat pertanyaan demikian, yang ingin kita ubah itu bukan sifat buruk menjadi sifat baik, no, karena mereka akan tahu keburukan kita, tapi sifat baik yang diubah menjadi sifat lebih baik lagi. Oke, coba kita lihat contohnya. If I make an appointment with my colleague, I always come on time. Dia bilang on time. This is truly big deal because most Indonesian people tend to come late on meeting. Maybe I have to tolerate this someday. Sebenarnya dia punya apa namanya kebiasaan baik, yakni come on time. Kemudian dia mau, oke, itu bukan kebiasaan buruk yang diubah menjadi kebiasaan baik, tapi kebiasaan baik kemudian ditambahkan lagi agar lebih sesuai, oke, yakni mentoleransi hal tersebut beberapa kali di suatu hari nanti. Nah, ini adalah cara jika ada pertanyaan yang demikian. So, jangan terlalu polos, ya, don't be innocent. Kemudian, what does success mean to you? Ya, ini lagi-lagi masih harus berkaitan dengan kerja. Success in when I finish my job on time and perfectly. Ya, jadi jawaban dalam wawancara harus selalu berkaitan dengan pekerjaan. Bagaimana dengan failure? Ya, masih harus berkaitan dengan pekerjaan. What does failure mean to you? Failure is when I finish my job late. Get. Jika sukses itu adalah apa namanya mengerjakan pekerjaan itu on time, kemudian apa namanya gagal itu adalah kalau mengerjakan tugas atau kalau mengerjakan pekerjaan itu telat, maka apalagi hal-hal lain. Ini adalah si interviewer akan memikirkan atau beranggapan bahwa kalau small thing saja dilakukan dengan sangat apa namanya ya, sangat profesional, kemudian sangat berdedikasi, maka untuk hal-hal lain yang pasti akan dilakukan lebih baik lagi. Maka kesempatan Anda, to be accepted in that company is big enough. Ya, saya lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Are you organized person? Ya sudah, ini jadi jawaban saya, dijawab biasa saja. Yes, I am organized person. I always try to finish my duties on time. Kemudian do you manage your time well? Yes, I do. Ya. Kalau ditanya seperti ini ya mestinya kita harus menjawab demikian. Kalau ditanya apakah kamu well organized atau mengatur waktu, punya time management yang bagus, ya, then we have to answer as good as possible. Yes, I do. I always make schedule sheet for my activities so that I know what to do for first or second. Jadi ada timetable-nya. Pertama ngelakukan apa, kemudian kedua apa, tiga apa. Jadi ada prioritasnya. Oke, ini jawaban-jawaban yang sederhana tanpa ada trik-trik tertentu. Saya lanjut. How do you handle changes? Ini sering sekali ditanyakan because apa namanya? In company, something may change year by year. Maka we have to be able to adapt to that change. Itu yang selalu harus ada di pikiran kita. Kemudian we can make it as an answer, for the job interview. Mari kita lihat contohnya. I'm good at dealing with change. I am flexible. If I find something new, I always try to learn it as soon as possible. Ya, jadi dia bisa adaptive atau adjust to the current condition. I will make a smooth transition in my job and I see myself successful. It's something common ya. Jadi when we deal with changes, we have to be flexible. We must be able to adjust, with the current situation. Ini kalau sudah paham ini, maka we can answer, effectively. Kemudian, how do you make an important decisions? Ini juga sering ditanyakan. Jadi bagaimana kita cara membuat keputusan, ya? Dan kita, and we have to know how to answer this. Biasanya kalau saya menjawab waktu ditanyakan ini di di tempat kerja, maka saya akan mengatakan bahwa saya perlu beberapa waktu untuk membuat keputusan karena saya harus mencari tahu banyak hal tentang tersebut. Kemudian saya harus melakukan pengamatan apakah keputusan tersebut akan berdampak baik atau tidak. Biasanya seperti itu. But when it turns to be in English, maka jawabannya seperti ini. Making important decision is based on knowledge, sama ya, through information and wisdom through experiences. So I will make important decision based on this part. Sama.
Jadi bahasanya saja yang beda, tapi secara konten sama. Jadi when you are dealing with making decisions, kita harus benar-benar teliti, harus berdasarkan pengamatan, kemudian informasi yang utuh, dan we make decisions. Itu jawaban untuk soal semacam ini atau pertanyaan semacam ini. Next, do you work well under pressure? Kalau kalian ditanya demikian, walaupun you cannot work well under pressure, maka mau tidak mau you harus jawab yes. Why? Karena pekerjaan yang you lamar adalah taruhannya. How to answer this one? Yes, I do. I grow with pressure and it is challenge that motivates me to work better and more organized. Jangan khawatir, working under pressure itu umumnya tidak hanya kalian sendiri. Biasanya all employees in the company work under pressure. Jadi kalian masih bisa berbagi pekerjaan dengan mereka. Jadi we need to see pressure as something positive, ya. Dan you tidak bisa menjawab, no sir, I cannot work under pressure. No. You will lose the job. Kemudian, why should we hire you? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau mereka bertanya, kenapa saya harus mempekerjakan Anda? Maka apa yang akan Anda jawab? Yes, you harus menekankan the requirements that you have already fulfilled. Kemudian pastikan bahwa memang Anda adalah kandidat yang paling pas untuk pekerjaan tersebut. Let's see the answer. You should be hiring me because I have all requirements needed by this company. Kemudian jelaskan, I'm honest, confident, loyal, hardworking, and I can work in this company professionally. Jelas ya? Jadi jangan takut-takut untuk mengutarakan kelebihan kalian. Bilang saja, kenapa saya harus kalau ditanya kenapa saya harus mempekerjakan Anda, ya. Jawab saja, saya sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, kemudian jelaskan apa saja kriteria tersebut, kemudian jelaskan kelebihan-kelebihan Anda. I'm sure that you will be accepted. Saya yakin. Kemudian ini juga sering tapi tidak terlalu sering ya. Kadang muncul, kadang tidak. Tell me about the time you made a mistake. Ya, ini kadang muncul, kadang tidak. Ini contoh adalah I ever made a mistake when I submitted my assignment to my professor. I entered wrong room. My professor moved to next room, his new room. It was very embarrassing. After that case, I never come to the room. Except I asked someone first or for confirmation. Jadi kesalahannya itu harus kesalahan yang kecil, tapi you must take a lesson from that mistake. Jadi di situ adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan semacam demikian. Ya. Jadi kesalahan itu tidak boleh, yang you ceritakan adalah tidak boleh kesalahan yang fatal, tapi kesalahan yang kecil saja. Namun kita harus bisa mengambil pengalaman dari tersebut atau pelajaran dari hal tersebut. Let me skip. Tell me about the time you made a good decision. Ya sudah, ini sama saja ya. Jadi bilang saja, you made a good decision. Contoh begini. Tell me about the time you made a good decision. Dulu waktu saya mau masuk kuliah, katakan saja, saya pernah ditawari orang untuk kerja. Tapi karena passion saya ingin memperdalam ilmu saya dalam hal administrasi publik, maka saya memutuskan untuk kuliah. Nah, itu adalah keputusan yang baik. Saya. Tell me about time you made poor decision. Jangan menceritakan sebuah penyesalan, ceritakan saja dua hal baik yang harus Anda pilih. Sama seperti yang tadi ya. Contoh samanya ya. Saya pernah keterima di SNMPTN ya, dan kemudian jalur beasiswa. Tapi kemudian saya memilih jalur beasiswa karena saya rasa hal itu lebih mempermudah saya dalam hal biaya, financial. Maka itu dua hal ya. Sebenarnya itu tidak poor decisions, tapi you harus melepaskan satu hal yang juga important. Maka yang demikian adalah jawaban yang benar-benar tidak akan membuat kecewa para interviewer. Mereka akan menganggap that you are perfect enough for the position.
Kemudian, why did you choose your major? Ini juga ya. Ya sudah, ini jangan dibilang saya kebetulan. Contoh sering ditanya, kenapa kamu masuk di pendidikan bahasa Inggris? Karena saya diminta orang tua, atau kemudian karena saya dimasukkan saja oleh dosen ke sana padahal saya maunya di BGSD. No, that was not good question, good answer. That's wrong. You mempertaruhkan pekerjaan you. Maka caranya adalah okay, you tell the okay that apa namanya, our major, your major is okay, you like it most karena hobi, interest, love, kemudian ada beneficialnya, ada benefitnya kenapa you masuk di jurusan tersebut. Jangan terlalu polos ketika interview kerja. Ya, good. Kemudian biasanya pertanyaan demikian disusul dengan pertanyaan lanjutan. If you redo college again, what would you major in? Jangan ubah jurusannya. Tetap saja di jurusan tersebut, tapi harus ditambahkan beberapa kegiatan lebih positif. Kenapa? Mereka akan melihat your consistency. Ketika kamu mengubah jawaban you, jurusan you, maka they will consider that you are inconsistent. Padahal mereka mencari employee atau consistent employee. Jelas ya? Good. What course did you like the most? Ya sudah, mata kuliahnya. Bilang saja mata kuliah apa yang kemudian berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan yang you lamar ya. What course did you like the least? Sudah, ini carilah apa namanya mata kuliah yang tidak berkaitan atau tidak berkaitan sama sekali dengan pekerjaan yang you lamar. Ini jarang muncul seperti ini. Saya hampir tidak pernah menemukan jawaban pertanyaan sedemikian rupa. Oke. Ini semisal kalau you jurusan you apa, kemudian yang you lamar apa. Why do you apply for a job you didn't major in? Maka harus mencari hubungannya atau mencari keterkaitannya. Pokoknya sampai dapat. Karena jawaban itu akan jadi pertimbangan. Jangan you bilang because there is no job vacancy anymore. That's totally wrong. Jadi ambillah keterkaitan antara jurusan yang you punya dengan apa namanya? Dengan pekerjaan yang you mau lamar atau sedang dilamar, ya. During college did you do any internship? Bilang saja kalau iya yes I do, tapi kalau tidak bilang saja no but gitu ya. No but saya ikut kursus, kemudian saya ikut organisasi yang lain yang bergerak di bidang masyarakat dan lain sebagainya, ya. Jadi bilang no tapi ditambahi something positif. Itu akan jadi pertimbangan. Good. Ini lagi. Why did you stop from your job? Cari alasan yang baik. Jangan beralasan berhenti kerja karena gaji yang kecil, meskipun kenyataannya kadang begitu. Ini sering dipertanyakan gini, saya pastikan kalau it's professional company, maka mereka akan menanyakan ini. Why did you stop from your job? Maka you mau jawab apa? Ya, mau jawab apa? Saya mau karena tidak nyaman di lingkungan kerja, no. Jika demikian mereka akan mempertimbangkan bahwa you mungkin bisa saja tidak nyaman di kondisi yang sama nanti ketika you bekerja di perusahaan yang you lamar. Maka jawaban yang benar adalah bilang saja I like challenge. Saya suka tantangan. I like developing myself. Dan saya rasa and I think that I could grow better if I join with your company. Kemudian jelaskan hal-hal positif dari perusahaan-perusahaan tersebut. Itu bisa demikian. Jadi you tidak menjelekkan tempat kerja you di masa lalu, tapi you fokus pada what you are going to achieve with that company. Contoh lainnya seperti ini, ya. Because I can't optimize my career in my previous company, itu bisa. Because I want to seek new challenge in my career, ini seperti jawaban saya. Atau since several years ago, I wish I can work in this company because working here is my dream. So when I get a chance to join here, I will grab it undoubtedly. Ini juga bisa. Jadi jawaban-jawaban semacam ini itu memang harus dipersiapkan. Bukan itu menjawab langsung sepolos-polosnya kalian waktu di interview kerja. Yap. Ini adalah pertanyaan terakhir yang biasanya sering ditanyakan. Dan ini adalah slide terakhir.
Oke, itu saja dari saya. Saya mau kalian apa namanya punya file ini. Later I will send it to you. Yang pasti ini akan menjadi apa namanya akan menjadi senjata ampuh kalian how to handle with job interview. Karena job interview is not as easy as you thought. You tidak bisa secara polos menceritakan kekurangan-kekurangan you, okay, your mistake in the past and some and etc. You harus cerdas menjawabnya karena setiap pertanyaan itu adalah jebakan dan jawaban yang you beri itu harus bisa keluar dari jebakan yang dibuat oleh si interviewer. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. Next week will be apa minggu tenang. Next week berarti itu our final test. Okay, get ready for that. Thank you. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. See you.